Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua anak-anakku? Alhamdulillahirrabbilalamin. Apakah kalian sudah siap dengan buku dan alat tulisnya untuk menerima materi dari Ustazah? Oke, tetap semangat ya. Oke, kalian duduk manis, siap-siap untuk menerima materi. Sebelumnya, seperti biasa, marilah kita buka dengan bacaan basmalah. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan bacaan basmalah Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan, kemudahan, kelancaran pada kita, pada keluarga kalian semua, sehingga kegiatan lancar. Amin, amin ya robbal alamin. Anak-anakku, hari ini kita akan belajar tema 1 mengenai pada subtema 3 mengenai bersyukur atas keberagaman pada muatan pelajaran PPKN. Nah, langsung saja kita mulai materi hari ini. Persiapkan buku dan alat tulisnya. Jangan lupa catat yang dianggap penting. Nah, kita akan belajar tentang kerjasama. Menurut KBBI itu singkatan dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi menurut KBBI, kerjasama adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh beberapa orang untuk mencapai tujuan bersama. Jadi yang kegiatan dilakukan bersama-sama untuk mencapai tujuan yang sama itu disebut dengan kerjasama. Kemudian manfaat kerjasama itu apa saja? Yang pertama adalah membuat pekerjaan yang berat menjadi lebih ringan dan cepat selesai. Manfaat yang kedua, menumbuhkan rasa kebersamaan dan mempererat tali persaudaraan. Yang ketiga, memupuk rasa sosial dan menciptakan kepedulian terhadap sesama. Nah, bagaimana cara kita supaya bisa bekerja sama dalam keberagaman? Nah, di lingkungan kita kan bermacam-macam orangnya. Nah, bagaimana cara supaya kita dapat bekerja sama dengan mereka semua? Dengan cara saling menghargai perbedaan dan menumbuhkan sikap toleransi. Nah, kalau sudah tumbuh saling menghargai perbedaan dan bersikap toleransi, insya Allah kerjasama akan bisa dilakukan. Inilah yang paling penting yang dilingkari, maksud saya yang dikasih tanda kotak sama Ustazah. Selanjutnya adalah contoh kerjasama. Nah, berikut adalah contoh kerjasama di lingkungan kelas. Apa saja itu? Yang pertama, memainkan alat musik bersama-sama di depan kelas. Barangkali ada lomba atau unjuk kerja, unjuk kebolehan. Nah, itu bisa dimainkan bersama-sama teman di depan kelas. Kemudian menjadwal piket kelas, melakukan piket kelas. Dan masih banyak yang lainnya. Selanjutnya yaitu contoh kerjasama di lingkungan sekolah. Kalau tadi di kelas, sekarang di lingkungan sekolah. Yang pertama, melakukan upacara bendera. Yang kedua, gotong royong membersihkan lingkungan sekolah. Yang ketiga, bekerja sama mengerjakan tugas kelompok. Masih ingat kerjasama apa yang dilarang di sekolah ataupun di kelas? Kerjasama dalam hal kejelekan. Contohnya kalau di dalam kelas kerjasama ketika ulangan, contek-contekan, itu tidak boleh. Masih contoh kerjasama, berikut adalah contoh kerjasama di lingkungan rumah. Yang pertama adalah membersihkan rumah. Yang kedua, membersihkan kamar. Yang ketiga, membersihkan halaman rumah bersama-sama. Dan masih banyak lagi yang lainnya.
Selanjutnya, contoh kerjasama di lingkungan kampung. Seperti apa itu? Yang pertama, saling berinteraksi antar sesama, berkomunikasi dengan sesama. Kemudian kerja bakti membersihkan selokan, got, membuat jembatan. Kemudian musyawarah RT dan RW. Nah, setelah contoh-contoh kerjasama, berikut adalah sikap yang harus dimiliki ketika berolahraga. Yang pertama adalah sikap tanggung jawab, contohnya merapikan kembali peralatan olahraga atau alat permainan ketika sudah selesai bermain. Yang kedua, sikap adil, itu sikapnya adil ketika bermain agar tidak terjadi perselisihan. Sikap disiplin, contohnya disiplin waktu ketika mau berolahraga agar tidak terlambat. Sikap rendah hati atau tidak sombong, contohnya rendah hati atau tidak sombong ketika menang saat berolahraga atau bermain. Kemudian sikap jujur, contohnya adalah jujur dalam bicara, menang atau tidak bersama teman. Nah, demikianlah anak-anakku apa yang dapat kita pelajari pada hari ini tentang kerjasama dan contohnya serta sikap yang harus kita miliki ketika berolahraga. Akhirnya, marilah kita tutup materi hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pesan Ustazah, rajinlah sholat, tetap semangat belajar, jangan lupa jaga selalu kesehatan, dan bantulah orang tua. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.